Baik, terima kasih. Selamat malam buat Bapak Ibu dosen. Selamat malam juga buat teman-teman saya. Di sini kami dari kelompok 7. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil PBL kami, di mana judulnya PBL Perencanaan Proyek dalam Pemetaan Tematik di Lokasi Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dengan Mampro Bu Lutfi Ratnasari dan Komampro itu Bapak Prastiwo Anggoro. Di mana di sini saya sebagai ketua kelompok dengan nama saya Iri Nenggolan. Dengan anggota saya ada Doli Suryadi, ada Nidita Wifani, ada Okta Sukses Tampu Bolon, ada Nisa Amelia Simanulang. Selanjutnya ada Belia Fisabilillah, ada Muhammad Nurhuda, ada Nuralia Masyara, ada Gloria Salsalin, dan yang terakhir ada Syahrial. Dalam pembahasan kali ini, di sini kami ingin menjelaskan di mata kuliah oceanografi untuk slide selanjutnya mungkin dijelaskan oleh teman saya, yaitu Okta Sukses Tampu Bolon. Baiklah, berikut hasil dari arus data primer. Bagaimana cara kami membuatnya? Langkahnya yang pertama adalah kami mengambil data di Tanjung Riau dengan menggunakan current mapper. Dilanjutkan dengan pengukuran, kita masukkan ke aplikasi Excel berupa titik koordinat XY, kedalaman, dan juga kecepatan arus yang didapat dari alat. Selanjutnya kita buka aplikasi ArcGIS, masukkan data Excel yang sudah kita olah dengan cara klik file, add data, add XY data. Maka data Excel akan masuk berupa poin, lalu ekspor data supaya menghasilkan titik berupa SHP, di mana hasil dari arus primer kami ini menghasilkan 8 titik, dan selanjutnya kita masukkan data SHP Pulau Batam sebagai base map. Dilanjutkan dengan kita bagi DW dengan cara ActualBox, Spatial Analysis Interpolation, lalu klik IDW, pilih data SHP, dan kita pilih kecepatan arus karena yang kita tampilkan adalah nilai kecepatan, lalu kita klik OK. Dilanjutkan dengan layoutnya sesuai dengan kaidah kartografis, maka dihasilkan peta arus dengan data primer. Terima kasih. Selanjutnya, arus data standar peta persiaran arus laut ini menggunakan data dari Oscar dan menggunakan skala 1:200.000. Next. Baik, terima kasih. Di sini saya selaku PI multiparameter akan menjelaskan tentang kekeruhan. Di sini ada formulir kekeruhan dari kelompok 7. Yang pertama itu dilihat dari titik pertama, dari kedalaman 0,5 meter sampai 2,5 meter itu masih terlihat. Di atas 3 meter sampai 5 meter itu sudah tidak terlihat lagi. Di titik kedua ada 2,5 meter itu masih terlihat. Setelah itu di atas 3 meter itu seperti itu. Next. Selanjutnya itu ada titik 3 terlihat dari 3 meter, untuk dari 3 meter ke bawah itu tidak terlihat lagi. Selanjutnya ada titik 4 yang hanya terlihat hanya sampai 3,5 meter. Setelah itu dari titik 3,5 meter itu tidak terlihat lagi. Baik, selanjutnya di titik 5, alat masih terlihat di kedalaman 0,5 sampai 2,5 meter dan tidak terlihat di kedalaman 3 sampai 5 meter. Titik ke-6 dan 7, alat masih terlihat di kedalaman 0,5 sampai 2,5 meter dan tidak terlihat di kedalaman 3 sampai 5 meter. Titik ke-8, alat masih terlihat di kedalaman 0,5 sampai 1,5 meter dan tidak terlihat di kedalaman 2 sampai 5 meter. Untuk titik ke-9, di mana alat masih terlihat di kedalaman 0,5 sampai 2 meter dan tidak terlihat di kedalaman 2,5 sampai 5 meter. Dan berikut adalah data terkait kami. Selanjutnya adalah gambar dari multiparameter menunggak. Ini menunggak suhu. Kalau dilihat hasilnya semakin ke kanan, itu berarti suhunya semakin tinggi. Selanjutnya saya akan
menjelaskan cara untuk mendownload data standar, suhu, dan salinitas airborne. Yang pertama, kita membuka web Marin Thermometrus, lalu klik Vision Product, lalu pilih parameter yang ingin diunduh, contoh temperatur dan suhu. Setelah itu, tentukan tanggal pengambilan data. Kami mengambil data dari 1 Maret 2022 sampai dengan 1 Maret 2023. Selanjutnya ini adalah gambar multiparameter melintang. Selanjutnya selanjutnya yaitu dari pasang surut. Selanjutnya next. Di sini ada skema 1. Terlebih dahulu ada terbagi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer kita melakukan praktek langsung, yaitu di Tanjung Riau atau Sekupang, yaitu dengan alat teodolit dan rambu ukur yang ketentuan waktunya itu per 30 menit yang dilaksanakan mulai dari tanggal 27 Februari pukul 10 WIB sampai dengan 1 Maret 2023 pukul 15 WIB. Skema yang pertama ini yaitu data sekunder yang dimasukkan dari BIG. Next. Skema yang kedua ini yaitu hasil dari pengalian nilai data pasut dengan tabel pengalih. Dan untuk skema yang ketiga yaitu penjumlahan dari perhitungan dari kolom skema 2. Untuk X0 merupakan penjumlahan dari X1, Y1, min. Lalu untuk X1, Y1, X2, Y2, X4, dan Y4 merupakan penjumlahan tanda plus dan minus. Untuk mengatasi hasilnya itu tidak negatif, maka ditambahkan dengan 2000. Next. Untuk skema yang keempat ini merupakan data dari penyelesaian skema 3 dengan konstanta pengalih 4. Next. Untuk skema 5, di sini skema 5 yaitu sel X00 dan SO itu adalah sel X00 dikali dengan tabel atau skema yang ketiga. Dan begitu juga dengan skema yang keenam yaitu Y10 XO itu adalah X00 dikali dengan skema yang ketiga. Next. Untuk skema 7 menentukan besar PR, cos R, sin R merupakan besaran P, besaran F, menentukan harga yaitu V tanda petik, V tanda petik 2, dan V tanda petik 3, dan V itu untuk tiap unsur utamanya itu pembangkit pasang surut yaitu M2, S2, K2, N2, K1, dan O1, M4, dan MS4 menentukan harga U dan harga P serta harga R. Akhirnya dari perhitungan ini akan menentukan harga W dan 1 plus W. Besarnya G kelipatan dari 3600 serta amplitudo dan beda fase. Next. Di sini yaitu penting yaitu untuk nilai metode yang digunakan adalah metode Admiralty di mana akan terdapat nilai NF yaitu 1,41. Next. Ini merupakan selisih dari data primer pengukuran selama 3 hari dan data sekunder dari 3 hari tersebut. Hitung nilai selisihnya dengan mengurangi data sekunder dan data primer, lalu hasil selisih tersebut dibuat grafik seperti pada PPT. Next. Rata-rata ini adalah hasil dari data primer yang menggunakan rumus Excel yaitu rumus average. Selanjutnya merupakan perkenalkan selanjutnya dari pricing parameter pasang surut yang akan menjelaskan parameter sedimen. Untuk sedimen dapat diambil dari pengukuran langsung di lapangan yaitu kampung berendam. Untuk
titik pertama terdapat koordinat lokasi dan waktu, dan juga foto dari sedimen yang mendeskripsikan sedimen tersebut adalah lumpur yang encer dan bercampur dengan lumut. Lalu ada skate lokasi yang dimana terbuat dari memasukkan jalur trek dari titik-titik untuk sedimen. Lalu skate detail yaitu menunjukkan lokasi. Lalu ada titik kedua sama seperti titik pertama, titik ketiga sama seperti titik pertama, dan titik keempat. Baik, saya Sahrial dari PIC Multiparameter menjelaskan tentang inti sedimen. Baik, yang pertama sampel sedimen kelima terdapat waktu di mana waktu pukul 1.26 dengan koordinat X 0,380500, Y 0,31206, 96 dan Z 10,6. Oke, lanjut. Dan dengan sedimen ke-6 pada waktu pukul 13.29 dengan koordinat X 0,380546, Y 0,120676 dan Z 9,5. Lanjut. Lanjut yang ketujuh, yang mana pada pukul 13.32 dengan koordinat X 0380640, Y 0120719 dan Z 3.7. Lanjut. Lanjut dengan sampel ke-8 pada pukul 1.35 dengan koordinat X 0380717, Y 0120754 dan Z 2.6. Dan sampel terakhir sedimen 9 pada waktu pukul 13.37 dengan koordinat X 0,380802 dan Y 0,120792 dan Z 2,2. Baik, terima kasih. Baik, untuk yang terakhir itu perkenalkan, nama saya Rinenggolan dari PIC Arus. Di sini saya ingin menjelaskan parameter gelombang dan angin. Berikutlah hasil pengolahan gelombang dan angin, di mana kita mengolahnya menggunakan aplikasi Wearplot. Di bagian toolsnya itu di bagian Windows kita mengetahui distribusi arah dan kecepatan angin sehingga bisa didapatkan frekuensi kecepatan terbesar dan arah angin yang dominan. Berikutlah hasil fresh dari data Wearplot yang terdiri dari 20 garis dengan jarak 5 derajat. Baik, terima kasih. Sekianlah hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat malam buat kita semua.